Halo semuanya, kita kembali lagi untuk membahas Odoo. Nah, di video kali ini kita akan membahas konfigurasi multi-currency atau mata uang dalam Odoo. Karena itu, di sini kita sudah memiliki site Odoo ya, dengan modul accounting yang sudah terinstall. Kita bisa buka modul tersebut. Jadi untuk membahas terkait mata uang, kita bisa mengakses di bagian konfigurasi, kemudian di bagian settings. Lalu di sini kita punya currency. Jadi untuk setiap site Odoo kita itu memiliki currency utama atau main currency yang ditentukan berdasarkan negara dari company kita. Di sini kita punya main currency ya, kita bisa pilih apabila tidak sesuai, kita bisa ganti menjadi currency yang lain. Kita juga bisa klik di bagian currency untuk melihat list dari currency yang ada di Odoo. Di bagian kanan kita punya toggle untuk aktivasi currency tersebut ya. Di sini kita punya satu currency yang aktif yaitu rupiah. Kita ingin mengaktifkan currency yang lain. Jadi apabila dalam kasus kita di company-nya itu ada perlu memperhatikan currency yang lain, contohnya di sini adalah currency dolar, US dollar ya. Kita akan coba search terlebih dahulu. Kita punya satu currency US dollar di sini. Kita akan coba aktifkan. Seperti ini ya. Jadi sekarang kita punya dua currency yang aktif yaitu rupiah dan juga US dollar. Kita akan kembali ke bagian settings. Dan kita sekarang bisa melihat di sini kita bisa memilih automate currency rate. Jadi perhitungan kursnya dilakukan secara otomatis. Tapi akan kita coba terlebih dahulu untuk menginput secara manual gitu ya. Kita bisa klik di bagian currency, kemudian kita klik misalkan di bagian US dollar karena itu adalah currency atau mata uang asing yang kita aktifkan. Di sini kita punya rate yang diinput setiap harinya atau per tanggal ya. Kemudian kita tambahkan line baru. Misalkan kita tambahkan di tanggal 12. Seperti ini. Nah, di sini saya sudah punya untuk currency rate di tanggal 12 yaitu sebesar 16.455,49. Kita coba masukkan ke Odoo untuk rate tersebut seperti ini. Dan untuk di tanggal 12 untuk di tanggal 12 seperti ini ya. Nah, kita sudah punya unitnya, kemudian kita save. Sekarang currency rate-nya sudah diperbarui per tanggal 12, nilainya seperti ini untuk kursnya ya, dibandingkan dengan rupiah. Namun apabila kita ingin mengganti secara otomatis rate-nya, kita bisa kembali ke bagian settings, dan di bagian currency kita bisa mengakses untuk automatic currency rates. Nah, di sini kita punya interval, yaitu kita bisa atur apakah kita ingin jalankan secara manual, daily atau harian, weekly atau mingguan, dan yang terakhir monthly atau bulanan ya. Kita akan mencoba untuk jalankan secara manual terlebih dahulu. Di sini ada service ya, yaitu seperti data atau perhitungan referensi dari rate yang akan kita ambil, sumbernya dari mana. Di sini kita ambil dari data di Bank Indonesia. Kita bisa klik update now di sini untuk mengupdate secara manual. Nah, kalau kita sudah klik, maka update secara manual tersebut sudah dilakukan. Seperti itu ya. Jadi update dari perhitungan kursnya sudah dilakukan. Jadi kalau kita lihat di bagian kurs tadi, sini ya, mesin perhitungannya sudah berubah karena kita lakukan update secara otomatis, bukan input secara manual lagi, yaitu 16.455 sekarang menjadi 16.430. Seperti itu. Sekarang kita akan coba untuk update ini secara mingguan. Seperti ini, kita aktifkan secara mingguan update-nya. Lalu kita save. Sehingga update dari perhitungan kurs ini akan dilakukan secara mingguan dengan mengambil informasi dari Bank Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat di bagian default accounts. Di sini kita punya exchange different entry. Jadi
untuk akun ini adalah bertanggung jawab untuk menangani perubahan dari nilai kurs. Jadi misal contohnya kita ingin mengajukan invoice atau tagihan ke customer, kemudian 1 bulan berikutnya baru dibayarkan. Nah, apabila tagihan tersebut melibatkan mata uang yang berbeda, kemungkinan 1 bulan tersebut nilai kurs atau perhitungan kursnya sudah berubah. Jadi, perubahan tersebut bisa mengakibatkan gain atau pendapatan lebih, atau loss atau justru kerugian gitu ya. Nah, nilai perubahan tersebut yang diakibatkan oleh perubahan kurs itu dicatat dalam jurnal exchange difference dengan akun tersebut ya. Jadi sudah diatur secara otomatis pada jurnal accounting. Untuk menggantinya kita tentunya masih bisa, jadi bisa disesuaikan lagi. Namun kita akan tinggalkan saja secara default seperti ini ya. Kemudian untuk setiap chart account juga memiliki currency. Jadi untuk akun-akun di sini ya, chart of accounts, kita bisa setting currency-nya untuk defaultnya seperti apa. Sebagai contoh misalkan untuk cash, kita lihat ada account currency di sini ya. Kita bisa pilih dari currency atau mata uang yang kita aktifkan. Jadi tadi kita punya 2 mata uang, yaitu rupiah dan juga dolar. Apabila kita tidak memilih currency apapun, maka kita lihat di sini setiap entry itu bisa menggunakan currency manapun yang kita mau. Jadi kita bisa pilih currency apapun, semuanya akan ditangani gitu ya. Semuanya boleh. Kalau kita spesifikkan, berarti hanya currency tersebut atau mata uang tersebut yang diperbolehkan. Demikian pula untuk bagian jurnal. Jadi untuk jurnal juga sama. Kita bisa lihat untuk setiap jurnalnya ya. Di sini kita buka di bagian configuration, kemudian jurnal. Misalkan kita lihat di jurnalnya penjualan. Nah, di sini juga ada kolom currency. Kita bisa pilih currency apa yang ingin ditampilkan dalam jurnal tersebut. Jadi apakah jurnal ingin menggunakan mata uang rupiah atau menggunakan mata uang dolar. Lalu untuk yang lainnya misalkan ada invoice seperti itu ya, tagihan. Ketika kita membuat baru, kita bisa lihat di sini ada currency juga yang terlibat. Kita bisa atur apakah tagihannya ingin dalam bentuk currency apa. Kemudian ada juga mungkin bill ya. Jadi tagihan dari vendor untuk kita juga bisa lihat di sini ada currency yang terlibat. Tentunya semua pilihannya itu adalah currency yang kita aktifkan. Seperti itu. Dan untuk payment juga sama. Apabila kita klik new, di sini juga kita punya amount ya. Jadi amount yang perlu dibayarkan untuk ke vendor, ini mata uangnya apa. Jadi segala aktivitas yang melibatkan transaksi yang melibatkan akun pada accounting, tentunya kita bisa pilih mata uangnya itu dalam bentuk apa. Dan nanti akan mengalami perhitungan kurs ya. Nah, sekarang kita akan lihat jurnal exchange rate yang tadi sudah kita konfigurasi ya, juga di settingsnya juga ada tadi untuk exchange entry ya. Kita bisa lihat di bagian configuration, di bagian jurnal, di sini ada exchange difference, yaitu jurnal yang sudah dibuatkan otomatis dari Odoo. Di sini kita lihat exchange difference ini berdasarkan konfigurasi tadi di default account, itu adalah gunanya untuk menangani perubahan nilai mata uang selama transaksi berlangsung gitu ya. Kita akan coba input exchange difference ini, walaupun nanti secara use case-nya atau penggunaannya, jurnal ini akan diisi secara otomatis apabila ada perubahan nilai mata uang selama transaksi, baik invoice, bill, atau payment gitu ya. Kita coba input secara manual saja gitu ya, kita coba tes. Untuk itu kita bisa klik di bagian accounting, kemudian kita klik journal entry untuk menginput entry jurnal yang baru. Kita buat new, kemudian kita pilih jurnalnya yaitu exchange difference. Ini menunjukkan bahwa kita ingin menginputkan jurnal exchange difference ya, seperti ini. Kemudian kita add account yang baru. Tentunya tadi kita sudah punya akun untuk exchange difference. Kita buat yang gain ya, kita ambil yang income interest, berarti interest income seperti ini. Jadi ini adalah akun yang bertanggung jawab untuk gain yang diterima berdasarkan perubahan nilai kurs. Kita akan masukkan ke dalam kredit. Misalkan dari perubahan kurs kita mendapatkan keuntungan atau pendapatan 25.000. Dan dari sisi debitnya kita ambil cash ya, yang sederhana saja, kita ambil cash dari sisi debit ya.
Jadi ini adalah contoh dari entry jurnal yang ingin kita inputkan di bagian exchange difference ya. Jadi ada pendapatan dari bunga, yaitu di sini akunnya adalah interest income, untuk perubahan kurs selama transaksi berlangsung. Misalkan transaksinya adalah tagihan kepada customer gitu ya. Jadi selama transaksi berlangsung selama 1 bulan ternyata ada perubahan nilai kurs sehingga ada pendapatan lebih, yaitu 25.000. Dari sisi debitnya tentunya kita pilih yang sederhana, yaitu masuk ke arus kas ya, 25.000 seperti ini. Kemudian kita post. Nah, kita sudah mendapatkan journal entry-nya seperti itu. Kemudian kita akan coba lihat di bagian configuration di jurnal, di exchange difference ya, di sini. Kita lihat di journal entry. Nah, sekarang kita sudah punya journal entry untuk exchange difference, yaitu ada interest income sebesar 25.000 dengan cash 25.000 masuk ke company kita. Seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan mengenai konfigurasi multi currency atau mata uang pada Odoo. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda temukan pada dokumentasi Odoo multi currency. Sampai jumpa di video berikutnya untuk membahas Twitter Odoo lainnya. Saya pamit undur diri dan terima kasih.